Selamat pagi Miss Emi dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Ahmad Aulia Azam dari kelompok 8 dan ini anggota kami yang beranggotakan Poppy Alfionita, Richel Nathanael Lapian, Sri Indrianti Daeng Mabunga, dan Yosefin Jola. Next. Kita ke poin latar belakang. Perginya pabrik garmen asing dari Indonesia pada tahun-tahun terakhir ini memang banyak menyebabkan musibah ekonomi nasional yang berdampak luar biasa, khususnya pada pekerja kasar dan buruh pabrik. Seiring relokasi pabrik-pabrik tersebut dari Indonesia, maka badai PHK massal di sektor garmen pun mulai muncul dan memperparah dunia ketenagakerjaan Indonesia. Ada faktor lain yang menyebabkan PHK massal di dunia garmen Indonesia, yaitu adalah COVID-19 dan konflik Rusia dan Ukraina. Kenapa? Karena faktor-faktor tersebut, pasar garmen dan tekstil, yaitu Amerika dan Eropa, mengalami krisis dan kenaikan barang. Sebanyak 43.000 pekerja garmen dan tekstil di 6 kabupaten di Jawa Barat saja sudah terkena PHK, dan ini belum dikalkulasi dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dalam satu kasus, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Adi Sudrajat, mengatakan bahwa puluhan pabrik garmen pindah ke Myanmar dan Vietnam karena kemudahan birokrasi dan rendahnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Menurut Yung Sik, yaitu salah satu wakil asosiasi Korean German Indonesia, mereka mengaku keberatan dengan kebijakan pengupahan ekstoral yang ditetapkan. Katanya, kami akan merelokasi produksi. Lalu pengurus HRD, Human Resource Development Club kawasan Brika Cakung, Bambang Haryanto, mengatakan mereka berkeberatan jika industri garmen ditetapkan sebagai industri unggulan, sehingga dikenai kebijakan upah sektoral. Menurut dia, saat ini belum diputuskan proporsi upah sektoral industri garmen dan upah minimum. Menurut beberapa wacana yang beredar, ditetapkan 7% dari angka upah minimum DKI sebesar 1,529 juta rupiah. Tapi apa menurut komentar dari Yung Sik? Jangankan upah sektoral, memenuhi upah minimum saja kami sudah berat. Next. Selanjutnya, kondisi pasar internasional. Industri garmen dalam dunia internasional merupakan salah satu industri yang berkembang pesat dan mampu bersaing dalam dunia internasional. Beberapa negara yang menjadi pusat industri garmen adalah Cina. Meliputi populasi terbanyak di dunia, Cina adalah negara yang dikenal dengan industri manufakturnya yang besar. Orang Cina telah unggul dalam membuat hampir setiap produk dengan harga terjangkau. Mereka adalah eksportir garmen terbesar di dunia. Kemudian yang kedua adalah Jerman. Jerman telah menjadi salah satu eksportir pakaian terbesar di dunia dan merupakan pemimpin dunia dalam industri tekstil dan fashion. Yang ketiga itu Bangladesh. Jelas adalah kenyataan bahwa sumber pendapatan utama untuk Bangladesh adalah industri tekstil mereka. Mereka mencakup warga pekerja keras yang membuat pakaian-pakaian luar biasa yang dituntut di seluruh dunia. Next. Negara ekspor Indonesia. Industri tempe Indonesia menyumbang sekitar 6,6% dari total ekspor produk perdagangan dalam harga aktual pada tahun 2015. Ini sama dengan sekitar 11,6 US dollar dari total ekspor garmen mencapai sekitar 7,5 miliar US dollar, sedikit di bawah 7,8 miliar yang diekspor pada tahun 2011 seperti Amerika, Jepang, dan Jerman. Kemudian posisi dagang Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berkembang pesat dan masuk ke dalam 7 negara dengan pertumbuhan dagang terbesar. Indonesia juga menjalin beberapa perjanjian dagang seperti perjanjian dagang antara Indonesia dan Bangladesh atau IBPTA. Impor garmen yang terbuka bebas. Selain itu terdapat juga beberapa perjanjian dagang diantaranya Perjanjian Dagang Indonesia, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya. Next. Data pada tahun 2018 menunjukkan, 2019 menunjukkan bahwa industri garmen Indonesia mengalami pertumbuhan yang besar yang tercatat pada kuartal pertama 2019. Industri tekstil dan pakaian jadi tercatat tertinggi dengan mencapai 18,98% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang hanya mencapai 7,46%.
dan kemudian mendapat perolehan sebesar 8,73% selama tahun 2018. Memasuki tahun pandemi, terjadi penurunan dalam industri garment Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 2020, nilai ekspor industri pakaian jadi dan tekstil berada di posisi 528,36 juta US dollar dengan 309,27 juta US dollar, dan impornya berada di 38 juta US dollar dengan 467,92 juta US dollar. Dibandingkan dengan September 2019, yang ekspor pakaian jadi dan tekstil berada di 666,76 juta US dollar dengan 342,17 juta US dollar, dan impor di 75,53 juta US dollar dengan 588,56 juta US dollar. Ada kontras yang jelas dalam waktu setahun. Ini pun juga mengindikasikan bahwa terjadi pengurangan dalam produksi dan terhambatnya rantai pasok yang ada. Namun kondisi membaik pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Agustus, nilai ekspor pakaian jadi dan tekstil adalah 914,38 juta US dollar, 34 juta US dollar dengan 333,38 juta US dollar, dan impor di angka 41,71 juta US dollar dengan 678,60 juta US dollar. Next. Di sini kita bisa melihat adanya supply chain management garment production, atau bisa kita katakan sebagai proses dari terjadinya rantai pasok yang ada. Tentunya dari yang pertama adalah supplier, di mana terjadi pembelian bahan dasar, kemudian adanya produksi atau proses produksi dari produk-produk yang akan didistribusi, yang kemudian didistribusikan dan disampaikan kepada konsumen via penjualan. Next. Baik, selanjutnya yaitu titik permasalahan internal. Secara internal, industri tekstil Indonesia masih menghadapi berbagai masalah besar produksi dan produktivitas. Nomor yang pertama yaitu dalam studi Suryawati pada tahun 2009 menyatakan bahwa struktur industri TPT yang berkembang masih relatif didominasi oleh penggunaan mesin-mesin yang relatif sudah tua. Sekitar 80% mesin-mesin yang digunakan dalam industri TPT telah berusia lebih dari 20 tahun. Penggunaan mesin yang lebih tua cenderung menyebabkan inefisiensi produksi. Kondisi mesin yang dominan relatif tua membutuhkan permodalan yang terbatas. Dan itu merupakan permasalahan industri tekstil Indonesia pada saat ini. Selanjutnya untuk nomor 2, yaitu dengan pemanfaatan utilitas yang masih terbatas, menjadikan terhambatnya perkembangan industri garment diakibatkan oleh kapasitas yang belum dioptimalkan. Untuk yang ketiga, regulasi barang impor untuk masuk ke Indonesia lebih mudah. Pemerintah lebih mendukung adanya masukan barang secara impor daripada lokal, terbukti dengan perizinan mendirikan usaha dan paten merek dagang, di mana peraturan tentang pengusaha lokal semakin ketat. Untuk selanjutnya, harga bahan baku dari pabrik tekstil tetap tinggi, turunnya harga jual pakaian konvektif disebabkan oleh banyaknya pakaian bekas dan impor, khususnya pakaian Hongkong yang harganya murah dan tersebar luas di pasaran. Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan secara eksternal, yaitu kurangnya pembinaan pemerintah kepada industri garment, yang diakibatkan karena keterbatasan sumber dana pembinaan dan dampak berkelanjutan dari krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, persaingan ketat dengan produk Cina dan Taiwan dikarenakan jauh lebih murah, produk dari kedua negara tersebut jauh lebih bervariasi, membuat banyak pengusaha pertokoan maupun factory outlet lebih memilih produk dari negara lain. Selanjutnya, pasar yang sepi diakibatkan oleh ketidakpastian pendapatan, sehingga mengakibatkan pengusaha dan pemerintah saat ini tidak memiliki kebijakan yang jelas untuk industri tekstil, apalagi menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dan terakhir, pengusaha dan birokrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan tidak siap menghadapi persaingan pasar bebas setelah pengenalan kuota ekspor tekstil di negara-negara
maju mulai Januari 2005, sehingga dari permasalahan internal maupun eksternal bisa disimpulkan bahwa berdasarkan robustness check terhadap model frame growth, dapat disimpulkan bahwa nilai impor Cina yang dibandingkan dengan total impor TPT dunia tidak memberikan terlalu dampak yang signifikan. Next. Selanjutnya, analisa permasalahan. Pandemi berdampak ke berbagai sektor kehidupan, terlebih sektor garmen yang bergantung dengan pihak eksternal, baik itu pasar maupun bahan baku. Ketika kebijakan pembatasan mobilitas diberlakukan, tentu mempengaruhi kondisi produksi dan pemasaran produk-produk yang akan diperjualbelikan. Kondisi demikian berpengaruh terhadap aliran dana perusahaan dan pengurangan upah karyawan. Pengurangan jam kerja sampai dengan PHK yang merupakan konsekuensi pahit yang harus diterima oleh pekerja. Bisa dilihat dari data surveinya bahwa penurunan pendapatan selama pandemi COVID itu 73% dan penghasilan tetap 22%. Namun dalam situasi yang sulit seperti ini, masih ada pekerja industri yang mengalami kenaikan pendapatan, yaitu sebanyak 4%. Kenaikan pendapatan mulai terjadi ketika permintaan terhadap produk garmen perlahan stabil dan meningkat. Dalam kasus ini, kita memakai teori Marxisme, merupakan paham yang muncul berawal dari kritikan Karl Marx terhadap perkembangan kapitalisme yang justru menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial di masyarakat yang diakibatkan oleh revolusi industri menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan, khususnya bagi kaum pekerja. Next. Perlu diketahui bahwa industri garmen di seluruh dunia mempunyai nilai harga pasar yang tinggi dan sangat prospektif. Bahkan ada beberapa negara yang salah satu komoditas utama adalah produk garmen dan bahan mentah untuk membuat garmen. Di bagian ketiga terutama dijelaskan kenaikan pertumbuhan keuntungan dari industri garmen tiap tahunnya selalu meningkat. Track record tersebut harusnya menunjukkan kalau Indonesia itu pasar yang subur untuk garmen. Tapi kenapa malah sebaliknya? Perusahaan pergi dan yang berdampak pada ketenaga kerjaan banyak yang di PHK. Ini disebabkan karena adanya kebijakan birokrasi yang secara sadar dan tidak sadar menjegal para perusahaan asing hingga mendesak mereka untuk pergi. Dan ada beberapa di antaranya faktor eksternal dan internal yang tadi disebutkan. Rekomendasi kebijakan dari kami adalah pemerintah harusnya membuat kebijakan yang jangan sampai mempersulit perusahaan investor asing. Karena kita harus ketahui bahwa mereka itu adalah pendatang dari luar negeri. Belum tahu banyak tentang regulasi pemerintah. Jika mereka diberi kesusahan dengan birokrasi yang tidak jelas atau sebagainya, maka itu akan mereka di sisi lain akan pergi. Dan di sisi lain juga kita tidak harus mencukupi apa yang buruh mau ketika mereka mungkin demo atau melakukan aksi-aksi yang lain. Kita harus tahu bahwa lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu sudah cukup untuk mengurangi PHK. Jadi jangan sampai meminta lebih. Dan di sisi lain, bagaimana cara kita memperjuangkan buruh itu adalah kita dari ketenaga kerjaan sendiri, Badan Ketenaga Kerjaan Indonesia harus membuat regulasi pemerintah yang baru dan menyesuaikan dengan dinamika politik dan ketenaga kerjaan yang tiap tahun selalu berubah. Next, closing. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.